Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya kita kembali lagi pada pertemuan yang ke 11 ya untuk mata kuliah praktikum akuntansi lanjutan, di mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kasus kelima kita yang sudah kita buat kemarin, yaitu jurnal eliminasi dan perhitungan eliminasinya seperti apa. Hari ini kita akan masuk ke kertas kerja konsolidasi dan laporan konsolidasi serta laporan laba rugi konsolidasinya. Nah, untuk itu silakan kalian perhatikan buku halaman 11 untuk buku kasus praktikum akuntansi keuangan lanjutan yang bagian pertama ini. Dan kalian bisa buka buku kertas kerja yang berwarna hijau ini ya di halaman 32 dan 33. Jadi kalian bisa sambil menonton video ini sambil mengerjakan ya, sehingga nanti waktu pelaporan atau periksa tugas kalian sudah siap dan ready karena memang sudah dikerjakan sambil menonton videonya. Nah, kali ini, karena kita kemarin sudah membuat jurnal eliminasi dan perhitungan eliminasinya, sehingga tentunya pekerjaan selanjutnya atau tugas kita selanjutnya adalah memasukkannya ke kertas kerja konsolidasi. Seperti biasa, kertas kerja konsolidasinya sudah ada di buku kertas kerja, sehingga kalian harus memastikan memasukkan laporan posisi keuangan yang sudah ada di halaman 11 sampai 14 di kasus 5 di buku pertama yang berwarna coklat ya, ke bagian kertas kerja tersebut dan memasukkan pula jurnal eliminasi sesuai dengan akunnya dan debit serta kreditnya. Baru kita akan menghitung konsolidasi di kertas kerja tersebut. Untuk itu, Ibu langsung saja share bentuk daripada kertas kerja konsolidasinya dan akan menjelaskan satu persatu dari hal tersebut. Nah, hal yang sedikit berbeda ya dari kasus-kasus sebelumnya. Kalau di sini ya, memang kertas pada kasus kelima ini dia meminta kita untuk membuat laporan laba rugi konsolidasinya, sehingga yang pertama yang perlu kita buat itu adalah laporan apa namanya ini ya, laba rugi konsolidasinya ya. Untuk bagian ini neraca kalian bisa pindahkan saja dari laporan posisi keuangan yang sudah ada di halaman 11 dan halaman 12. Di sini ada penjualan ya. Tentunya di halaman 12 ya, karena ada ada penjualan atau investasi itu sekitar 6.460 ya. Lalu ada beban pokok penjualan BPP-nya, 3 laba dari PT Cemaranya ya, 1.280.000.000 ya. Terus ada beban pokok penjualannya, beban penyusutan, beban amortisasi, terus beban operasional. Beban amortisasi ini nggak ada sebenarnya, tapi kita dapatkan dari jurnal eliminasi yang kita kemarin buat. Nah ya, nanti ditunjukkan lagi ya. Beban operasionalnya, baik itu PT Perkasa dan PT Cemara. Lalu total debit dan kreditnya ini kalian bisa eh, tambahkan aja. Ya, ini total debit ya. Total debitnya ya ini. Penjumlahan dari beban pokok seluruh beban-beban ini jadinya 4.6665 ya. Yaitu 4 4.655. Nah, nanti baru laba bersihnya kita kurangkan total kredit dikurangi dengan total debit, dapatnya 3.075.000 ya, ada 3.075.000.000 seperti itu. Yang ini 1.600.000.000.
Nah, untuk jurnal eliminasinya sendiri, kita ambil untuk laba dari PT Cemara itu ada 1.800.000.000. Ini harus kita eliminasi ya, supaya dia tidak double ya, karena memang ini kan masih dikonsolidasi ya. Kita lihat di jurnal eliminasi ya, ini ya, ini diletakkan di debit sehingga kertas kerja konsolidasinya juga harus diletakkan di debit. Nah, karena ini adalah konsolidasi seperti Ibu bilang bahwa ini penjumlahan nah ya. Tapi kalau di sini sama di sini jumlahan, kalau dia di debit, laba itu kan dia mestinya di bagian kredit nah ya. Jadi kalau dia ditaruh di debit, jadi dia menghilangkan atau menghapus sehingga dia jatuhnya kosong di sini. Nah, sedangkan yang ini penjumlahan tinggal kita tambahkan aja ke bagian sebelah kanannya. Lalu untuk yang ini ya, yang ini beban pokok dan lain-lain ini tidak ada penyesuaian karena nggak ada di jurnal eliminasi, sedangkan beban amortisasi itu ada ya. Kita lihat jurnal eliminasi yang paling akhir ada 10% ya dari eliminasi dari amortisasi bangunan sebesar 600 juta. Jadi 60 juta kita letakkan di bagian ini karena memang saldo normalnya beban itu di sebelah debit ya. Jadi dia menambah jadi 60 juta. Jadi ini tinggal kalian tambahkan aja ke samping untuk total debitnya yaitu 7.930 sehingga ada penghasilan non pengendali ya, penghasilan non pengendali di sini. Ini ya, pendapatan non pengendali dia diletakkan di sebelah debit juga, maka dia menambah di sini. Nah, inilah hasilnya ya. Tinggal pentotalan aja ke bawah ya. Jadi apa namanya? Total kredit Pak tentunya harus dikurangi dengan total debitnya. Jadi dapatnya 3.015.000.000 seperti itu. Nah, ini untuk bagian laporan keuangan di bagian laporan laba rugi konsolidasinya. Oke, kita lanjut ke part berikutnya yaitu bagian laba laporan saldo laba. Untuk laporan saldo laba ini kita merujuk pada saldo laba yang ada di laporan laba laporan posisi keuangan ya. Di sini ada laba per 2 Januari ya. Ini ada 3.500. Kalian bisa lihat di halaman 12 ya. Laba laba atau bersihnya ini kita ambil dari sini nah ya. Jadi kita pindahkan saja ke bawah yang ini kita pindahkan ke bawah ya. Ini dipindahkan ke sini nah ya. Sama juga yang ini saldo labanya ada di laporan posisi keuangan, tinggal kita pindahkan aja ini turun ke sini. Ini juga turun ke sini. Nah, ini ada jurnal eliminasi. Nah, ya di sini ya. Nah, ini 2.800.000.000. Ini kita dapatkan dari jurnal eliminasi di sini ya, tadi ya. Itu harus dieliminasi supaya ini enggak double. Sehingga ini karena ini di debit, ininya nanti terhapus. Jadi tinggal 3.500.000.000-nya aja. Sama ini juga jatuhnya tereliminasi, jadinya tinggal sisa 3 ininya aja ya.
Nah, ini ditambahkan dulu tapi ya. Ini ditambahkan dulu, ini enggak tereliminasi. Karena ini 16 tadi. Nah, ini ya. Ini ditambahkan dulu. Ditambah. Ini ditambah ini, dikurangi ini. Dapatnya 3.15. Dan dividen ini dapatnya dari ketentuan ya 500 tapi eh, PT Perkasa mengeluarkannya PT Cemara 400 cuman ya ini dari laporan posisi keuangan ya sedangkan yang dibagikan itu untuk pengendali itu 320 juta dan non pengendali 80 juta. Jadi totalnya adalah 500 ya, dikurangkan ya ini, ditambah ini ya, baru dikurang yang ini. Jadi 500 ya. Kalau di sini 400 kita jumlahkan, ini pun jumlahkan ke bawah, yang ini juga jumlahkan ke bawah, yang ini juga jumlahkan ke bawah, ini jumlahkan ke bawah. Jadi total untuk saldo laba per 31 Desember 2016-nya sekarang sudah jadi 6.015 juta ya gitu. Nah, oke ini silakan dikerjakan dulu di buku kertas kerjanya ya. Hapus dulu ya coret-coretannya. Ini ya. Baru kita nanti masuk ke bagian laporan posisi keuangan. Kita masuk ke bagian laporan posisi keuangan ya. Nah, ini untuk laporan bagian posisi keuangan ini, ini seperti yang sama seperti kasus-kasus sebelumnya yang nggak ada perbedaan ya. Seperti sama seperti kasus yang kemarin. Jadi kita pindahkan saja bagian yang posisi ini ya. Posisi, oh sorry ya. Bisa ya. Yang ini dari laporan posisi keuangan yang ada di halaman 12, 11 dan 12 ya. Ini kita pindahkan, ini pindahkan. Sesuai dengan debit kreditnya pastinya ya. Ini juga dipindahkan. Pentotalan ke bawah disesuaikan saja. Nah, di sini kan seperti biasa kita ada selisih ya. Selisihnya di sini ada selisih bangunan, ada selisih bukan mesin itu ya. Ya. Tanah nah ya itu ya. Iya, sorry tanah dan bangunan ya. Tanah dan bangunan, lalu ada amortisasi tadi ya. Tadi yang di laporan laba ruginya itu yang di debit, kalau yang ini bagian kreditnya ya, dilihat di jurnal eliminasi yang sudah kita buat kemarin ya. Lalu ada investasi saham PT Cemaranya 9.060 juta. Ini kita dapatkan dari perhitungan jurnal eliminasi yang kita ini kan sebelah sini tadi ya. Seperti itu dan investasinya adalah 5.500.000 juta. Nah, ini ada goodwill juga kita ada goodwill kita letakkan goodwillnya di sebelah debit juga sehingga ini tinggal kalian tambahkan aja ya. Ini ditambah ya, ditambah. Kalau dia di sebelah debit itu berarti dia eh, bertambah. Kalau dia di bagian sebelah sini berarti dia berkurang nak ya karena dia sebelah kredit. Berikut kalau yang bagian untuk liabilitas dan ekuitas dia juga ditambah ini ya semuanya ke samping. Tapi kalau di bagian ini dia dikurang, kalau di bagian ini dia ditambah gitu. Seperti itu. Lalu sekarang jadi total asetnya tinggal dijumlahkan aja ke bawah seperti itu ya.
Nah, yang ini untuk bagian apa namanya laporan posisi keuangannya. Silakan kalian kerjakan ya. Silakan kalian kerjakan, kalian sesuaikan sambil diperhatikan ya poin-poinnya. Kalau yang pokoknya yang bagian sebelah kanan ini sesuaikan aja dengan apa namanya dengan laporan posisi keuangan ya. Kalau yang bagian sebelah sini, bagian ini ya. Sedangkan bagian yang ini kita sesuaikan dengan jurnal eliminasi yang sudah kita buat tadi. Tinggal kalian waktu dia mau dikonsolidasi, ditambah ke samping, perhatikan kalau bagian atas, ini bagian yang ini, atau bagian aset, otomatis kalau di sebelah debit dia bakal ditambah. Kalau di sebelah kredit dia dikurang. Kalau di bagian liabilitas dan ekuitas sebelah debit dia dikurang, sebelah sini dia ditambah. Oke, ini silakan dikerjakan di halaman 34 kali ya. Lihat dulu ya. Bagian 32 ya, 32, 33, dan 34 ya. Bagian 34 ya. 34. Dan yang terakhir kita akan membuat laporan keuangan konsolidasinya. Baik, kita beranjak ke laporan keuangan konsolidasinya ya. Nah, ini ya. Untuk laporan keuangan konsolidasinya, nanti kalian tolong apa diperhatikan lagi ya. Mungkin kalau nggak sama nggak nanti cek ini ya. Seperti itu. Oke, ini udah benar ya. Nah, kalau untuk laporan keuangan konsolidasi seperti biasa, sama seperti kasus-kasus sebelumnya, cuma hanya pemindahan saja dari bagian kertas kerja konsolidasi yang ini, ya, dibentuk menjadi laporan keuangan seperti ini, ya. Jadi kasnya berapa, yang konsolidasiannya aja yang diambil ya, oh, yang ini udah nggak lagi digunakan, yang digunakan hanya bagian paling ujungnya saja. Bagian ini. Ini adalah laporan posisi keuangan konsolidasinya. Coba diperhatikan lagi benar nggak poin-poinnya ya. Kalau untuk totalnya ini sama ya. Tapi kalian-kalian mengerjakan, kalian periksa lagi apakah ini sudah benar. Seperti itu ya. Nah, ini hanya pemindahan saja sebenarnya ya dari kertas kerja konsolidasi. Ini untuk laporan posisi keuangannya. Nah, ini untuk laporan saldo laba, saldo labanya. Saldo laba itu yang bagian yang ini tadi, nah ya saldo laba ini. Kita pindahkan yang bagian ujung ini, saldo laba. Sehingga dia dapatnya laba bersihnya. Oh, sorry. Ini apa nih? Oh, ini laba rugi konsolidasi, sorry ya. Sorry. Laba rugi konsolidasi berarti dia dapatnya dari yang ini. Ini ya, laba rugi konsolidasinya. Dan yang paling terakhir, ini laba rugi konsolidasi. Jadi laba bersihnya 3.015 juta. Yang ini bagian saldo labanya. Jadi jadinya bagian yang ini. Ini bagian yang ini. Akan kalian pindahkan saja karena memang ini adalah untuk laporan keuangannya itu bentuk formatnya itu kan tinggal memindahkan saja dari kertas kerja konsolidasi yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, menurut Ibu kita cukupkan sampai di sini untuk kasus kelimanya dan kita masih ada kasus ke-6 serta kasus ke-7 yang akan kita selesaikan pada pertemuan berikutnya. Untuk itu Ibu tutup sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau selamat siang semuanya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.